Selamat pagi adik-adikku kelas 7 generasi hebat Senemba Maju. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Kita akan khusus berbicara tentang pramuka. Apa itu pramuka? Kemudian bagaimana perjalanan gerakan pramuka sampai kita bisa menggunakan seragam pramuka. Baiklah, langsung saja kita akan mendengarkan sambutan dari Kamabikus kita dan bercerita tentang selayang pandang gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Kita sambut saja Kakak Henu Lismawati, SPD. Mari Kakak, silakan, sudah ditunggu oleh anak-anak. Terima kasih Bu Suci. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam acara penerimaan anggota baru Pramuka Penggalang Gugus Depan 02 053 02 054 Pangkalan SMP Negeri 4 Batu dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Ya, hari ini kita kembali memakai seragam pramuka dan hari ini Kamis 15 Juli 2021 secara resmi kalian semua diterima menjadi anggota baru Pramuka Penggalang SMP Negeri 4 Batu. Kakak berharap dengan diterimanya kalian sebagai warga dari gugus depan 02053 02054 ini nanti akan membawa gugus depan SMP Negeri 4 Batu semakin maju. Adik-adik, pagi ini kakak akan bercerita tentang gerakan pramuka. Ya, gerakan pramuka ini diawali sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada zaman Hindia Belanda. Ya, gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Pramuka itu artinya praja muda karana, yaitu jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka itu diambil dari bahasa Jawa yang artinya poromuko, yaitu pasukan terdepan dalam perang. Ini pasukannya Sultan Hamengkubuwono IX, ya, dari kata poromuko. Jadi adik-adik yang tergabung dalam pramuka diharapkan akan menjadi pasukan terdepan untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia. Nah, anggota dari gerakan pramuka itu disebut pramuka. Gerakan pramuka ini mulai dari tingkat nasional, itu ada kuartir nasional di Jakarta sana, kemudian di masing-masing provinsi itu ada kuartir daerah, kemudian di kabupaten atau kota ada kuartir cabang, dan di kecamatan ada kuartir ranting, kemudian gugus depan ada di sekolah-sekolah, ada satuan karya, ada satuan komunitas, dan ada gugus dharma. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur,
terarah, yang praktis dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur dari anggota pramuka. Sedangkan kepramukaan itu adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, sejarah pramuka di Indonesia itu dimulai di masa Hindia Belanda, masa Perang Dunia II, dan masa Republik Indonesia. Di masa Hindia Belanda, yaitu saat Indonesia belum merdeka, diawali di tahun 1912, itu ada organisasi yang bernama Nederlands Padvinder Organisasi atau NPO. Kemudian di tahun 1916, ada Nederland Indische Padvinder Vereniging atau NIPV. Dua organisasi ini adalah organisasi kepanduan yang didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1916, atas prakarsa Mangkunegara 7, ada organisasi Javanese Padvinder Organisasi. Ini kepanduan yang didirikan oleh bangsa kita. Kemudian di tahun 1920 ada Padvinder Muhammadiyah atau yang dikenal dengan Hizbul Wathan, ada Nasional Padvinder yang didirikan oleh Budi Utomo, ada Syarikat Islam Afdeling Padvinder yang didirikan oleh Syarikat Islam, kemudian ada Nasional Islamic Padvinder, dan ada Indonesia Nasional Padvinder Organisasi. Jadi di tahun 1920 ini mulai bermunculan organisasi-organisasi kepanduan. Kemudian tahun 1928 ada persaudaraan antara Pandu Indonesia. Jadi Pandu yang bermacam-macam itu tadi berkumpul membentuk persaudaraan antara Pandu Indonesia. Kemudian di tahun 1930, Kepanduan Bangsa Indonesia berdiri, dirintis oleh Jogjawa Padvinder atau Pandu Kebangsaan, ada INPO dan ada BPS, dan ada PK atau Pandu Kebangsaan. Tahun 1938, PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia pada bulan April 1938. Kemudian tahun 1941, ini diadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum yang disingkat Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Ini pertama kalinya kepanduan di seluruh Indonesia ini mengadakan kemah bersama. Kemudian tahun berikutnya itu Jepang masuk ke Indonesia. Jadi pada masa Perang Dunia II, ketika kita dijajah oleh Belanda, Jepang menyerang Belanda sehingga Belanda meninggalkan Indonesia. Dan ketika Jepang ini ada di negara kita menjajah Indonesia, partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan kepanduan ini dilarang. Kenapa dilarang? Ya tentu karena Jepang tidak ingin kita merdeka, tidak ingin kita ada pergerakan, tidak ingin ada pemberontakan. Jadi ingin melanggengkan kepemimpinannya dalam menjajah Indonesia. Namun pandu-pandu yang ada itu tidak putus asa, mereka tetap mengupayakan diselenggarakannya Perkino II, Perkemahan Kepanduan Umum yang kedua. Dan semangat kepanduan ini tetap menyala di dada para anggotanya. Karena memang pramuka ini atau kepanduan ini
merupakan organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Meskipun Jepang tidak mengizinkan ada pramuka atau kepanduan di Indonesia. Kemudian tahun 1945 negara Jepang dibom, kemudian Jepang menyerah, dan kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus tahun 45. 1 bulan kemudian, para tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia, yang akhirnya mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember tahun 1945 di Surakarta, dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Pandu Rakyat Indonesia ini sebagai satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 bagian A yang diterbitkan tanggal 1 Februari 1947. Kemudian tahun 48 Belanda ingin balik ke Indonesia dan terjadilah agresi militer Belanda. Nah, pada saat agresi militer Belanda ini, Pandu Rakyat Indonesia dilarang oleh pemerintah Belanda. Namun, meskipun dilarang oleh pemerintah Belanda, semangat kepanduan yang ada di dada pemuda-pemuda Indonesia ini tetap ada. Sehingga tahun 51 bulan September tanggal 16 berdirilah Ikatan Pandu Indonesia yang merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putra. Sedangkan yang putri itu dibentuk Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Kemudian jumlah kepanduan di Indonesia ini banyak, asasnya juga macam-macam, backgroundnya macam-macam, ada yang berbasis keagamaan, ada yang berbasis kebangsaan. Nah, perkumpulan kepanduan yang banyak di Indonesia waktu itu perlu disatukan sehingga muncullah TAP MPRS nomor 2 /MPRS /1960 tertanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pasal 330C menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Kemudian pada Kamis 9 Maret 1961, Presiden kita, Bapak Insinyur Soekarno, mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin Gerakan Kepanduan Indonesia dengan bertempat di Istana Negara, dan Bapak Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbaharui baik dari sisi metode dan aktivitas pendidikannya. Seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut dengan nama Pramuka. Jadi istilah Pramuka ini lahir di tahun 61. Kalau sebelum tahun 61 namanya itu masih kepanduan dan macam-macam namanya. Kemudian berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 121 tahun 1961 tanggal 11 April 1961 tentang Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Profesor Priyono, Dr. Aziz Saleh, dan Ahmadi dan Mulyadi Joyomartono atau Menteri Sosial. Ini mengolah anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dilampirkan dalam keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka.
Nah, lahirnya gerakan pramuka ini juga ditandai dengan beberapa peristiwa penting. Tercatat ada 4 peristiwa penting, yaitu yang pertama, pidato Presiden selaku mandataris MPRS, yang dalam hal ini adalah Bapak Presiden Soekarno, di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 bertempat di Istana Negara. Peristiwa pidatonya Presiden ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Yang kedua, diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Peristiwa ini disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Peristiwa yang ketiga yaitu pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Ini dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juni 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Dan peristiwa yang terakhir yang menandai kelahiran Gerakan Pramuka yaitu pelantikan Majelis Pimpinan Nasional, Kuartir Nasional, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 61 itu pula dilangsungkan di file Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada halayak ramai. Secara umum diperkenalkan, ini loh Gerakan Pramuka. Nah, sejak saat itu, tanggal 14 Agustus dikenal sebagai Hari Pramuka. Jadi, 1 bulan lagi ya, kita akan memperingati Hari Gerakan Pramuka, Hari Lahir Pramuka. Saya yakin 1 bulan lagi, adik-adik baju pramukanya semuanya sudah jadi, sudah bagus, nanti bisa dipakai untuk memperingati Hari Pramuka. Adik-adik, Gerakan Pramuka ini memiliki tujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Untuk menjalankan kegiatan kepramukaan ini, kita memiliki prinsip dasar kepramukaan, yaitu ada 4. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap dirinya pribadi, serta taat kepada kode kehormatan pramuka. Untuk melaksanakan kegiatannya ada metode kepramukaan.
yang merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka. Belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Makanya ada regu, ada lomba-lomba pramuka, ada jambore. Nah, kegiatannya menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, dan ada kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, serta ada penghargaan berupa tanda kecakapan. Nah, adik-adik yang dari gugus depan SD dulu, kira-kira ada yang sudah punya tanda kecakapan? Misalnya ramu, rakit, atau mungkin memiliki tanda kecakapan khusus, misalnya berkemah, menabung, olahraga, renang misalnya, atau mungkin keterampilan seperti menjahit, atau mungkin menyanyi, dan lain sebagainya. Nah, dalam melakukan kegiatan ini, adik-adik harus dalam satuan terpisah, jadi antara laki-laki dan perempuan itu sendiri-sendiri. Regunya ada regu laki-laki sendiri, ada regu perempuan sendiri. Kalau yang laki-laki, biasanya nama regunya itu mengambil nama hewan, dan kalau yang perempuan mengambil nama bunga-bunga. Nah, keanggotaan pramuka itu ada anggota muda dan anggota dewasa. Kalau adik-adik tentu masuk di anggota muda. Anggota muda itu ada 4 golongan, yaitu siaga, usia 7 sampai 10 tahun. Saya yakin adik-adik sudah pernah mengalami siaga ketika di SD kelas 1 sampai sekitar kelas 3. Kemudian masuk penggalang, yaitu di usia 11 sampai usia 15 tahun. Ini kalau sekolah ya sekitar kelas 4 sampai kelas 3 SMP. Kemudian ada golongan penegak, usia 16 sampai 20 tahun atau usia SMA. Kemudian ada pandega, usia 21 sampai 25 tahun. Ini biasanya adik-adik yang sudah kuliah dan sudah lulus kuliah sampai usia 25 tahun. Jadi adik-adik sekarang yang kelas 7 SMP itu masuk di golongan penggalang. Kemudian kalau anggota dewasa itu usianya di atas 25 tahun. Terdiri dari 2 bagian, yaitu tenaga pendidik, ada pembina pramuka, pelatih pembina, pembantu pembina, pamong saka, dan instruktur saka. Kemudian ada juga kelompok fungsionaris yang merupakan pengurus atau ketua dan andalan kuartir dari tingkat ranting sampai nasional. Kemudian staf kuartir dari ranting sampai nasional, majelis pembimbing dari gugus depan sampai nasional, kemudian pimpinan saka dari cabang sampai nasional, dan anggota gugus dharma gerakan pramuka. Gerakan pramuka itu memiliki lambang. Lambang itu sebagai tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap. Nah, lambang gerakan pramuka di Indonesia itu lambangnya adalah tunas kelapa. Lambang ini diciptakan oleh Bapak Sunaryo Atmodipurwo, seorang pegawai tinggi di Departemen Pertanian yang juga seorang tokoh pramuka. Lambang ini pertama digunakan pada tanggal 14 Agustus 1961 ketika Presiden Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia
nomor 448 tahun 1961. Lambang Gerakan Pramuka ini berbentuk siluet atau bayangan tunas kelapa sesuai dengan SK Warnas nomor 6 garing KM garing 72 tentang lambang Gerakan Pramuka. Kenapa kok lambangnya Gerakan Pramuka itu lambangnya kok tunas kelapa? Kok tidak tanaman yang lainnya? Nah, ternyata ini ada arti kiasannya. Tentu arti kiasan ini punya maksud, punya tujuan, punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan supaya nanti kita seperti tunas kelapa. Di mana buah kelapa itu cikalnya atau buahnya itu dinamakan cikal, yang artinya bahwa pramuka itu adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa sebagai generasi penerus bangsa. Tunas itu calon tanaman kalau di dunia tumbuh-tumbuhan. Jadi generasi penerus. Kita yang jadi anggota pramuka ini diharapkan menjadi generasi penerus kelangsungan bangsa Indonesia. Kemudian buah kelapa ini tergolong awet, tahan lama, apalagi kalau kulitnya tidak dikupas. Ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Nah, kalau buah lain kan beberapa hari sudah bisa busuk. Makanya dipilih buah kelapa yang tahan lama, dengan harapan kita sebagai anggota pramuka ini adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, serta memiliki semangat juang yang kuat dan ulet sehingga kita mampu mempertahankan Indonesia sampai selama-lamanya. Kemudian pohon kelapa itu dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini diharapkan kita, anggota pramuka, diharapkan menjadi orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi dan situasi apapun. Ya seperti saat ini, kondisi pandemi COVID, kita belum pernah mengalami, belum pernah melaksanakan penerimaan anggota baru penggalang secara virtual, belum pernah mengalami belajar dari rumah, yang terpaksa karena situasi dan kondisi memaksa kita untuk beradaptasi dengan pandemi COVID, sehingga kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung dan kita tatap mukanya masih lewat layar begini. Ini contoh bukti bahwa kita mampu beradaptasi. Kemudian pohon kelapa itu tumbuh menjulang tinggi sampai beberapa meter tingginya. Pokoknya kalau di ladang gitu ya, atau di sawah kelihatanlah pohon kelapa itu yang tinggi itu. Ini artinya setiap pramuka harus memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang mulia. Dan kita nggak hanya sekedar punya cita-cita saja, tapi kita juga harus berusaha mewujudkan cita-cita itu. Kemudian di bagian akar dari pohon kelapa itu mencengkeram kuat di tanah. Itu artinya kita harus berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Dasar kita apa? Ya Pancasila. Itu harus kita pegang teguh. Kemudian pohon kelapa itu pohon yang serbaguna. Artinya anggota pramuka itu harus berguna dan bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama. Kita harus bisa memberikan manfaat kepada
lingkungan di sekitar kita. Seperti pohon kelapa, mulai dari akar sampai daunnya semua bisa dimanfaatkan. Akarnya, bonggolnya itu bisa dipakai hiasan, batangnya untuk membangun rumah yang penyangga, kemudian buahnya kita manfaatkan, terus daunnya sampai pelepah daunnya itu bisa kita pakai untuk sapu lidi, daunnya dipakai bungkus ketupat. Nah, jadi dari atas sampai bawah itu semuanya bermanfaat. Kita sebagai anggota pramuka ya harus demikian, harus bisa memberikan manfaat kepada lingkungan di sekitar kita. Itu minimal. Kalau lingkungan yang lebih luas lagi ya memberikan manfaat kepada nusa, bangsa, dan agama. Pakaian seragam pramuka sesuai dengan keputusan Kuarnas nomor 174 tahun 2012 itu terdiri seragam berwarna coklat muda dan coklat tua seperti yang kakak pakai saat ini. Kenapa coklat muda dengan coklat tua? Ini ada artinya. Ini melambangkan tanah yang ada di Indonesia. Ada tanah basah, yaitu sawah, diwakili oleh coklat tua, dan ada tanah kering, yaitu ladang, diwakili oleh coklat muda. Nah, seragam kita itu terdiri dari tutup kepala, kemudian baju, celana atau rok, setangan leher ini atau hasduk, ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, tanda pengenal, dan atribut. Nah, ini ada tanda pengenalannya. Seperti yang kakak pakai, ada nama, kemudian ada tanda pandu dunia, ada tanda tunas kelapa, kemudian di lengan sebelah kanan ini ada lokasi Batu, kota, ada bed Jawa Timur, dan masih banyak tanda pengenal lainnya. Mohon maaf kalau mungkin tampilan yang ada di layar hanya gambar seragam anak laki-laki. Yang seragam anak perempuan kemana ya? Mungkin masih ke belakang ya. Seingat saya sudah saya siapkan, tapi mungkin masih jalan-jalan. Tidak apa-apa, sudah diwakili oleh Kak Henu ya. Kak Henu sudah pakai seragam pramuka. Nah, berdasarkan resolusi konferensi kepanduan dunia tahun 24 di Copenhagen, Denmark, kepanduan itu memiliki sifat atau ciri yaitu nasional, yaitu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, kepanduan di Indonesia namanya pramuka ya harus menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Nanti kalau di negara lain, misalnya di Malaysia, di Thailand, atau mungkin di Inggris, ya menyesuaikan dengan negaranya. Sehingga kalau adik-adik lihat di browsing di internet, seragam kepanduan atau seragam pramuka dari berbagai negara itu beda-beda. Cuman rata-rata memiliki sapu tangan leher dengan warna yang berbeda. Kemudian bersifat internasional, artinya organisasi kepanduan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu, sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsanya. Bersifat universal, artinya kepanduan itu dapat digunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja. Nah, kalau di Indonesia, kita punya lagu Himne Pramuka. Lagu ini diciptakan oleh H. Mutahar, seorang pejuang, pengubah lagu, dan tokoh pramuka. Himne Pramuka ini menjadi lagu
yang selalu dinyanyikan dalam upacara-upacara yang dilaksanakan dalam gerakan pramuka. Adik-adik, saya yakin sudah pernah mendengar ya, karena dulu waktu di SD kan sudah ikut pramuka. Lagu himne pramuka itu syairnya seperti ini, kalau dinyanyikan. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satyaku ku dharmakan, dharmaku ku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Nah, kira-kira lagunya begitu. Mohon maaf ya kalau suaranya kakak nggak seberapa bagus. Ya, kode kehormatan kita punya Trisatya, Dasa Dharma, dan untuk siaga itu Trisatya dan Tridharma. Saya yakin adik-adik juga sudah hafal dengan Trisatya dan Dasa Dharma. Ini ya, Trisatya ada 3, kemudian Dasa Dharma ada 10. Kalau ingin cepat menghafalkan, Taci Papare Rahil di Bersut, itu menghafalkannya. Nanti kalau kita sudah latihan pramuka pasti ada bagian ini, hafalan. Nah, sekarang gerakan pramuka yang ada di Pangkalan SMP Negeri 4 Batu. Kita memiliki nomor gudeg 02053. 02 itu Kecamatan Bunyaji, 53 itu nomor urut untuk gudeg Penggalang Putra, dan 02054 untuk Penggalang Putri. Kita berdiri di tahun 96 sesuai dengan berdirinya SMP Negeri 4 Batu. Nah, pramuka ini merupakan ekstra wajib kelas 7 yang merupakan kegiatan rutin dan insidental. Kalau rutin itu kita latihannya seminggu sekali, dan insidental itu latihannya sewaktu-waktu di saat diperlukan. Biasanya kalau mau ada lomba, maka latihannya ditambah. Kemudian kita sudah memiliki prestasi beberapa di antara yang terakhir ini sebelum pandemi, itu juara umum kedua putra dengan menjuarai 6 mata lomba, yaitu vlog, pioneering, cerdas cermat, semapur, administrasi, dan baris berbaris dalam kompetisi penggalang di SMA N1 Purwosari Pasuruan. Kemudian kita juga selalu mengirim peserta pada kegiatan jambore, baik di tingkat ranting, cabang, daerah maupun nasional. Kita juga mengikuti lomba tingkat yang diadakan oleh ranting dan cabang. Adik-adik di gudeg SMP Negeri 4 Batu ini, Kak Henu selaku kanatikus, dan nanti adik-adik akan dilatih oleh kakak-kakak pembina lainnya, yaitu nanti ada Kak Desta, ada Kak Hoirul, ada Kak Ahmadi, Kak Pipit, Kak Wiwit, Kak Koni, Kak Dita, dan lain-lainnya. Di antara kakak-kakak pembina ini, ada yang sudah memiliki ijazah pembina mahir dasar, pembina mahir lanjutan, dan kursus pelatih dasar. Jadi nanti pelatihnya banyak, saya yakin kita bisa memiliki kegiatan yang bermacam-macam. Demikian adik-adik selayang pandang tentang gerakan pramuka yang ada di Indonesia dan juga di Pangkalan SMP Negeri 4. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan adik-adik semua. Tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan meskipun di rumah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Pramuka.